I am. Yes, I am. Yes! Adik-adik, semuanya selamat datang kembali ya di ibadah Awesome Kids. Sekarang sebelum memulai ibadah, kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang bulan Oktober hingga sekarang. Kami sampai di awal bulan November dan kami ingin memulai bulan ini bersama dengan Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, biarlah kami bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya! Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita ingin memuji-muji Tuhan ya. Yuk semuanya, kita siapkan hati kita boleh bangkit berdiri, kita boleh tepuk tangan, semuanya ikut menyanyi ya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau duduk yang manis, memiliki sikap yang manis, dan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulang dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur
adik-adik, sekarang kita mau bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mempunyai hati yang siap untuk mendengarkan, begitu juga telinga yang siap untuk mendengarkan. Biarlah kami Tuhan dapat menjalankan firman yang kami dengar pada hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu terus tumbuh di dalam kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan, prince dan princess-nya Tuhan, sekarang kita sudah memasuki bulan November. Kita tidak lupa bersyukur ya, karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang bulan Oktober kemarin. Sehingga sekarang kakak dapat berjumpa lagi dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu di awal bulan November ini. Adik-adik semuanya, pembacaan firman Tuhan kali ini yang berjudul Orang Lumpuh Lewat Atap Rumah akan diambil dari Nats Alkitab Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama ya. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka, datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan, di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi, mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan." Ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat yang ke-11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat yang ke-12, ayat terakhir. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, adik-adik semuanya, jadi dari pembacaan Alkitab tadi tentang orang lumpuh yang berusaha dibantu oleh 4 orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama adalah pantang menyerah sampai mujizat dari Tuhan terjadi. Kita dapat lihat dari kisah orang lumpuh tersebut bagaimana ia sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi karena Tuhan Yesus sedang dikerumuni banyak orang, ia tidak bisa masuk lewat depan pintu rumah. Akhirnya, ia dibantu oleh 4 orang, diangkat, dan akhirnya mereka masuk lewat atap, sehingga akhirnya ia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dari perlakuan orang lumpuh tersebut, Tuhan Yesus dapat melihat iman dari orang lumpuh tersebut. Tuhan Yesus dapat melihat
bahwa orang lumpuh tersebut tidak gampang menyerah dan memiliki iman yang sangat kuat. Karena itu akhirnya Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada orang lumpuh tersebut sehingga ia dapat berjalan lagi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus memiliki sikap pantang menyerah seperti orang lumpuh tersebut ya adik-adik. Jadi kalau kita berdoa, lalu doa kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan gampang menyerah. Kita harus terus tekun dan giat berdoa sampai akhirnya nanti Tuhan akan menjawab doa kita dengan waktunya Tuhan. Poin kedua yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari adalah iman tanpa perbuatan tidak akan menghasilkan mujizat. Jadi, orang lumpuh tersebut beriman kalau dia akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, imannya ini dia lakukan dalam perbuatan, dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau adik-adik beriman ingin mendapatkan nilai yang bagus, iman tersebut harus disertai dengan doa dan juga usaha. Usahanya yaitu belajar dengan giat. Jadi, segala hal yang kita inginkan, kita harus sertai dengan berdoa dan juga usaha dari kita sendiri. Seperti itu adik-adik firman-Nya. Semoga firman ini dapat melekat dan bertumbuh di dalam hati adik-adik sekalian ya, sehingga adik-adik dapat menjadi pribadi yang pantang menyerah dan juga selalu berdoa dan juga berusaha. Hai teman-teman, ayat hafalan kita terdapat dari Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga hal dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah semuanya, sekarang ibadah kita sudah selesai. Semoga ibadahnya bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Sekarang yuk kita tutup ibadah kita dan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.